Sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib. Yang pertama, keluarnya sperma. Yang kedua, hubungan seksual baik keluar sperma ataupun tidak. Yang ketiga, terhenti keluarnya darah haid. Yang keempat, terhenti keluarnya darah nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, orang yang meninggal dunia. Adapun niat mandi wajib, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla rafil hadasil akbari al-jami'il badani fardo lillahi ta'ala. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, bacalah niat mandi wajib terlebih dahulu. Yang kedua, bersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan dubur dan alat kemaluan. Yang ketiga, bersihkan kemaluan beserta kotoran-kotoran yang menempel di sekitarnya dengan tangan kiri dan bagian-bagian tubuh yang tersembunyi seperti dubur, ketiak, pusar, dan lain-lain. Yang keempat, setelah membersihkan kemaluan dan bagian-bagian tubuh yang tersembunyi, cuci tangan dengan menggosok-gosokkan dengan tanah atau bisa dicuci dengan sabun lalu dibilas. Yang kelima, lakukan gerakan wudhu yang sempurna sama seperti wudhu saat sholat. Yang keenam, membasahi sela-sela rambut dengan jari tangan hingga kulit kepala basah. Setelah itu guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali, pastikan pangkal rambut juga terkena air. Yang ketujuh, bilas seluruh tubuh dengan mengguyurkan air, dimulai dari sisi yang sebelah kanan, kemudian dilanjutkan dengan sisi yang sebelah kiri. Yang kedelapan, saat melakukan mandi wajib, pastikan seluruh lipatan tubuh dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan. Toharo menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut syara berarti bersih dari hadas dan najis. Ada 2 macam alat untuk bersuci. Yang pertama, air, yaitu untuk menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari najis, dan mengangkat hadas kecil dan besar dengan cara melakukannya mengikuti peraturan bersuci. Yang kedua, tanah, yaitu untuk menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari najis berat seperti najis dari anjing dan babi, atau mengangkat hadas kecil dan besar dengan melakukannya mengikuti peraturan tayamum. Macam-macam najis ada 3. Yang pertama, najis berat atau najis mukhalado, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Cara mencucinya yaitu dengan dicuci sebanyak 7 kali cuci, salah satunya dengan air yang bercampur dengan tanah bersih. Yang kedua, najis pertengahan atau najis mutawasito, yaitu najis darah, nanah, dan muntah, baik berasal dari manusia maupun hewan, dan air kencing baik dari manusia maupun hewan. Cara mencucinya terlebih dahulu menghilangkan warna-warna najis tersebut dan baunya. Kemudian dicuci atau dituangkan air di atasnya sehingga air mengalir ke bawah. Yang ketiga, najis ringan atau najis muhaffafa, yaitu najis dari air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan masih menyusui. Cara mencucinya cukup dilap air najis tersebut, kemudian direcikan air di atasnya. Adapun rukun wudhu, yang pertama hendaklah berniat dalam hati. Yang kedua, membasuh muka dari kuping ke kuping dan dari pertumbuhan rambut hingga dagu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat, menyapu sebagian rambut kepala dengan air. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib. Adapun sunah-sunah wudhu, yang pertama, menghadap kiblat serta membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum wudhu. Yang ketiga, berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut sambil diputar-putar. Yang keempat, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Yang kelima, bersiwak atau menggosok gigi dengan sesuatu yang kesat.
Yang keenam, menyapu semua kepala dengan air dari depan ke belakang. Yang ketujuh, menyapu kedua telinga bagian dalam dan luar dengan air. Yang kedelapan, menyela-nyela anak-anak jari kaki dan tangan. Yang kesembilan, mendahulukan kaki kanan dari kiri. Yang kesepuluh, berturut-turut dalam melakukan wudhu. Yang ke-11, 3 kali dalam mengambil air wudhu. Yang ke-12, saat mengambil wudhu, hendaklah aurat tertutup. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan selain sperma. Yang kedua, bersentuhan kulit antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang telah akhir balik dan bukan mahram. Yang ketiga, hilang akal yang disebabkan mabuk atau gila. Yang keempat, menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia, baik dengan sengaja ataupun tidak, dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Yang kelima, tidur. Tata cara wudhu. Yang pertama, terlebih dahulu hendaklah menghadap kiblat serta membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali sebelum berniat mengambil wudhu. Kemudian berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Setelah itu, mulailah berniat dalam hati dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian, cucilah muka dengan rata sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, cucilah tangan kanan sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri sebanyak 3 kali. Dan sesudah itu, gosoklah rambut kepala dengan tangan yang basah sebanyak 3 kali. Kemudian basuhlah telinga kanan sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan telinga sebelah kiri sebanyak 3 kali. Dan kemudian cucilah kaki kanan sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu membaca doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin.